kumpulkan kami Tuhan hari ini datang beribadah kepadamu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk mengetahui kebenaran rahasia firman-Mu Tuhan. Dan pakai yang menyampaikan hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, agar apapun dia sampaikan itu kebenaran daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat petang ya, saudara yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan dari jauh ya. Saya juga tidak menyangka ya, kemarin mereka ke rumah karena memang udah sangat lama meninggalkan Apple ini. Saya kira ibu sudah lupa sama saya. Kemarin Ibu Nelly ya, dengan putrinya Yedida datang ke rumah. Saya senang banget ya. Saya bilang makasih, satu bukti bahwa ibu masih ingat saya, gitu ya. Jemaat lama mungkin udah kenal ya Bu Nelly. Jadi kalau jemaat yang baru sedikit aja saya perkenalkan mungkin ibu, ya, karena yang khotbah nanti ya tidak sempat memperkenalkan ibu. Jadi Ibu Nelly ini seorang hamba Tuhan, ya. Kalau dilihat dari senioritas jauh di atas saya. Saya belum apa-apa, saya masih ingusan. Misalnya Ibu Nelly sudah masuk sekolah Alkitab GPPS ya, kuliah Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya ya. Nah, Ibu Nelly lama di sini, berapa tahun Bu? 9 tahun. 5-6 tahun ya Ibu Nelly di sini. Dan jujur saja ya, keberadaan Ibu Nelly sangat membantu pelayanan kami di tempat ini ya. Tapi dengan berat hati, apa boleh buat ya, karena Ibu Nelly bersama dengan keluarga Pak Agus Santoso harus pindah tugas ke Gading Serpong, jadi mereka pindah ya. Ya rasa kehilangan sih ada ya Bu ya. Jadi Ibu Nelly pindah ke Gading Serpong dengan Bapak Agus Santoso. Pak Agus Santoso adalah mantan rektor STT Cipanas ya, bersama dengan Ibu Syuli. Nah, Ibu Nelly ini kakaknya Ibu Syuli, jadi istrinya Bapak Pendeta Dr. Agus Santoso ya. Di sini singkat cerita, nah, yang Yedida ini siapa ya? Yedida ini putri dari Ibu Nelly. Puji Tuhan, saya dengar info Yedida baru wisuda ya, S2 sarjana teologi, bukan sarjana teologi loh, magister ya, master of teologi. Dan saat ini Yedida ini sudah married. Dulu waktu di sini masih single ya, sekarang udah menikah dengan seorang pria ganteng. Saya kemarin baru lihat fotonya, ganteng ya, ganteng, di Surabaya. Ternyata sang suami juga adalah hamba Tuhan. Mertuanya Yedida juga gembala di daerah Surabaya sana ya. Wah, luar biasa. Jadi Ibu Nelly ini memang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau sekeluarga ya, adik ipar semua besan tuh hamba Tuhan ya. Jadi
Puji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang cinta, bukan hanya cinta Tuhan, tapi cinta melayani Tuhan. Udah nggak panjang lebar lagi, ya nanti waktunya kepotong ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Yedida yang akan menyampaikan firman Tuhan. Makasih, Tuhan berkati. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam ibadah kita pada sore menjelang malam ini. Karena kalau di Surabaya itu jam 6 itu tetap sore, jam 7 sampai jam 12 itu sore. Gitu ya, jam 12 malam tuh sore, jadi saya oh iya malam. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 26. Di situ temanya atau judul perikopnya yaitu Rasul-rasul menanti-nanti. Kita akan bacanya secara bergantian. Saya ayat yang ke-12, Bapak dan Ibu ayat yang ke-13. Seterusnya sampai ayat yang ke-26 kita akan membacanya secara bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke atas tempat mereka akan menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk di kalangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga jangan tubuh Petrus dalam merasa mereka sendiri akal dalam dharma, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa dapat berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mensuruh dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas
dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini Untuk menerima ucapan pelayanan, yaitu seorang yang meninggalkan kita, yang wajar jatuh atau wajar wajar baginya." Kita baca bersama-sama ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam Kisah Para Rasul yang telah kita baca tadi, yaitu di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26, itu diceritakan bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, lalu para murid atau para rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem, yaitu di Bukit Zaitun, dan mereka bertekun sehati berdoa bersama dengan beberapa perempuan, lalu Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid-murid Tuhan Yesus berkumpul tidak hanya memandang Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi mereka juga berkumpul dengan tujuan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Di dalam konteks ini, di ayat 12 sampai 14 ini, kalau kita melihat rasul-rasul menanti-nanti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya pastinya pernah yang namanya mengalami ditinggal oleh orang terdekat kita. Itu pasti rasanya sangat sedih, menyakitkan bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bertekun dan sehati berdoa bersama-sama. Pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26 ini, di situ perikopnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Nah, di sini ada suatu pemilihan bagi murid-murid Yesus, di mana kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu ada 12 orang. Tapi yang satu meninggal, yaitu Yudas, akibat dia telah menjual Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat bahwa tidak semua anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, yang dari kecil mengikut Tuhan, dari sekolah minggu, remaja hingga dewasa, itu benar-benar mengikut Tuhan dengan ketulusan hati. Karena uang, akhirnya mereka mengkhianati Tuhan. Karena uang, akhirnya jemaat Tuhan mungkin yang tadinya rindu akan pelayanan, rindu untuk ibadah, akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena kesenangan dunia yang diberikan kepada kita. Itu sama yang diberikan kepada Yudas.
Dan di sini di perikop ayat yang ke-15 sampai 26 diceritakan bahwa para murid ingin menggantikan Yudas untuk menjadi 12 murid lagi dengan memilih Matias sebagai pengganti Yudas. Nah, di sini kita belajar, saya lebih fokusnya pada ayat yang ke-14. Dikatakan yang mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun sehati dalam doa. Saya akan memberikan perikop pada hari ini, yaitu tema kita bertekun dalam penantian. Pasti Bapak Ibu di tempat ini, khususnya saya juga pernah mengalami yang namanya menanti sesuatu. Dalam kita menantikan sesuatu yang kita nantikan, pastinya tidak hanya kita berdiam diri saja. Pastinya kita ada usaha dalam penantian tersebut. Misalnya dalam kita menantikan seorang pasangan hidup. Dalam kita menantikan seorang pasangan hidup, tidak hanya kita melihat pasangan kita, lalu kita atau melihat cewek atau cowok gitu yang kita sukai, lalu kita bilang, ya saya mau sama kamu, ayo kita nikah sekarang. Enggak, ya. Jadi dalam sebuah penantian seperti pasangan hidup, seperti kita menantikan sebuah janji-janji Tuhan yang mungkin pada saat itu kita belum menerima janji itu, hendaklah kita selalu bertekun kepada Tuhan dengan taat kepada perintah Tuhan. Kita selalu peka terhadap apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Seperti pada Kisah Rasul 1 ayat 12-14 ini, saat mereka atau rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga, pemikiran mereka pasti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita mau buat apa ya? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah janji Tuhan kepada kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita, apakah kita bisa melakukannya ya? Banyak kebimbangan yang seringkali dihadapi oleh kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dalam menanti sebuah janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu berkata bahwa untuk selalu bertekun dan bersehati di dalam doa. Doa itu sangat besar kuasanya, karena di dalam doa itu cuma hanya 3. Ya, itu artinya dijawab Tuhan. Tidak, artinya ya Tuhan tidak berkenan dalam apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan tunggu itu artinya Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, tetapi kita tetap harus sabar. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, di perikop selanjutnya dikatakan bahwa
ada sebuah pemilihan seorang rasul untuk menggantikan murid Tuhan Yesus yang sudah istilahnya meninggal. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, di dalam sebuah pergantian atau pemilihan seorang rasul, pastinya di perikop ini kalau kita membaca, ke-11 murid Tuhan Yesus pasti juga bergumul siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Karena tidak mungkin ke-11 murid Tuhan Yesus itu memilih orang dengan sembarangan untuk menjadi seorang rasul atau seorang, kalau sekarang dikatakan mungkin hamba Tuhan ya. Di dalam sebuah organisasi gereja pastinya memilih seorang hamba Tuhan juga akan harus melihat kriteria atau mereka harus mengikuti struktur-struktur yang ada sehingga mereka bisa terpilih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, undi yang mereka lakukan itu kita bisa baca di dalam Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Meskipun para murid melakukan pemilihan untuk pengganti salah satu muridnya melakukan undi, tetapi jika Tuhan tidak berkenan atas undian yang telah para murid baru dapatkan, pastinya murid yang baru itu tidak akan bersama-sama kepada 11 murid Tuhan Yesus dan melakukan penginjilan bersama ke-11 murid Tuhan Yesus pastinya. Nah, di dalam melakukan undi itu, di sini dikatakan tadi di Kisah Para Rasul bahwa mereka juga berdoa, mereka juga bergumul untuk siapa yang benar-benar dapat menjadi seorang rasul. Nah, di sini sama seperti kita menantikan sesuatu seperti yang saya tadi katakan, tanpa kita adanya usaha itu adalah sia-sia. Tanpa kita adanya usaha untuk berdoa, bersekutu pada Tuhan, itu adalah sia-sia. Yang adanya nanti di belakangnya adalah kekecewaan. Saat Tuhan menjawab setiap doa kita di dalam sebuah penantian kita, pastinya kita akan merasa bahagia. Tetapi pada saat Tuhan Yesus atau Allah itu bilang tidak atau tunggu, ya namanya juga manusia, masih darah dan dagingnya, pastinya akan merasa kecewa. Tetapi dalam kekecewaan itu, apakah Tuhan Yesus atau Allah itu meninggalkan kita? Tidak kan.
pastinya Tuhan Yesus akan memberikan suatu tantangan kepada kita. Apakah kita benar-benar tetap selalu bertekun dalam penantian kita terhadap Tuhan, atau kita justru malah pergi dari Tuhan, undur dari Tuhan. Hal ini juga kita melihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, bahwa saat murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus terangkat ke surga, meskipun mereka merasakan sedih, mereka merasakan putus asa, tidak tahu mereka harus berbuat apa untuk selanjutnya, tetapi mereka tetap masih setia kepada Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem untuk bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk berdoa bersama. Sehingga yang didapat adalah Tuhan mendengarkan setiap doa mereka, yaitu adanya pemilihan murid baru Matias sebagai pengganti Yudas untuk menggenapi ke-12 murid Tuhan Yesus yang tadinya 11 menjadi 12 lagi. Nah, di dalam bertekun dalam penantian, kita perlu mengetahui apa sih itu bertekun. Kalau saya melihat tadi di KBBI, bertekun itu artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Maksudnya berkeras hati di sini adalah kita tekun untuk bekerja, belajar, dan berusaha. Lalu bertekun juga di sini diartikan sebagai asik, bersemangat, giat, gigih, rajin, serius, dan telaten. Ya, jadi kita melihat bagaimana para murid juga di Kisah Para Rasul 1 tadi, kita melihat bahwa para murid ini adalah orang yang bersungguh-sungguh, yaitu mereka mau bekerja, belajar, dan berusaha. Semasa Tuhan Yesus menginjil di dunia ini, mereka kan selalu ikut kemana Tuhan itu pergi. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat, bagaimana Tuhan melakukan penyembuhan bagi orang-orang yang lumpuh, yang mungkin di dalam hati pikiran manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin dan pasti akan terjadi. Dan kalau kita melihat arti dalam penantian itu adalah sebuah pengharapan, penungguan, penyambutan, atau penyongsongan. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul itu kita melihat bahwa para murid itu menyongsong kenaikannya. Ya, bukan menyongsong, tetapi melihat secara langsung bahwa Tuhan itu benar-benar naik ke surga. Dan nantinya saat Tuhan Yesus turun ke dunia untuk kedua kalinya, yaitu kita yang menyambut atau mengharapkan atau menyongsong kedatangan Tuhan. Di dalam sebuah penantian itu pasti sebelumnya ada menantikan atau sesudahnya, yaitu menunggu kedatangan seseorang atau sesuatu yang akan datang. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Jadi menunggu kedatangan Tuhan
atau menunggu sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Nah, dalam menanti sebuah janji Tuhan, pastinya ada proses. Proses itu yang menumbuhkan atau membutuhkan iman kita, kesabaran kita, dan doa kita. Iman yaitu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dapat dipercaya atau dimulai dengan kita percaya kepada Tuhan dalam hal-hal kecil, sekecil apapun itu kita tetap percaya bahwa Tuhan akan membuat rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki iman, pastinya kita akan memiliki yang namanya buah-buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Tuhan memberikan kesabaran kepada kita pada saat Tuhan mengizinkan adanya suatu penundaan. Nah, di situ Tuhan memberikan kesempatan kepada kita atau melihat bagaimana iman kita, apakah kita benar-benar memiliki iman yang tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan juga Tuhan melatih iman kita. Dan selanjutnya adalah doa. Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini tidak luput dari yang namanya doa. Tetapi doa itu kan bermacam-macam. Ada yang doa dalam arti menginginkan sesuatu dan kita seakan-akan memaksa Tuhan harus dikabulkan. Tetapi Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa juga harus dengan doa yang benar. Jangan doanya asal-asalan. Kalau kita doanya asal-asalan, Tuhan tidak jawab, ya jangan bersungut-sungut. Kalau kita doanya asal-asalan, lalu Tuhan hanya memberikan ujian-ujian kepada kita, terus kita dalam ujian itu marah-marah, ya jangan salahkan Tuhan. Karena kan doanya Tuhan kan dijawab, tunggu, dan tidak. Nah, jika doa kita benar, jika doa kita memang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya, kita memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita, Tuhan pasti akan jawab. Tuhan pasti akan memperlancarkan segala apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Kesaksian sedikit. Jadi saya baru menikah kan ya belum lama gitu ya. Dan di dalam sebuah pernikahan pastinya ada sebuah penantian, yaitu memiliki keturunan. Tetapi bukan mungkin, tapi pasti Tuhan akan menjawab ya. Cuma
belum waktunya untuk saat ini gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap perjalanan perjalanan hidup kita masing-masing, perjalanan hidup di dalam keluarga kita masing-masing memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Mungkin yang sudah berumah tangga atau baru yang berumah tangga memiliki permasalahannya sendiri, lalu yang lansia semakin bertambah usia juga memiliki pergumulannya sendiri. Lalu untuk yang masih muda-muda, mungkin mereka memiliki pergumulan sendiri, apakah bekerja, entah itu mencari pasangan hidup, entah itu mereka harus melayani dahulu. Nah, itu Tuhan memiliki rencana di dalam setiap kehidupan kita berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam bertekun dalam penantian Tuhan, kita harus selalu memiliki iman, kesabaran, dan bertekun dalam doa. Karena di dalam ketiga hal itu adalah sebuah buah, yaitu kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, kesabaran, dan doa. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya di GBTI Green Apple ini, kita harus tetap bertekun dalam sebuah penantian kita. Meskipun kita melayani Tuhan, kita mungkin memiliki masalah yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan, atau memiliki sebuah kekurangan di dalam keluarga maupun di dalam sebuah pekerjaan kita, tetapi kita harus selalu tetap bertekun di dalam doa kita dan tetap menguatkan iman kita di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan kita telah terima daripadanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih yang sempurna
mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan pada kami saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah bersekutu kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Biarlah di dalam segala penantian kami telah selalu bersabar dan bertekun di dalam doa. Kita memiliki iman yang selalu tetap taat kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita, persoalan kita, pergumulan kita, kami percaya Engkau yang sudah memberikan jawaban tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau yang selalu memberikan kekuatan kesehatan, Engkau juga yang selalu menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, studi mereka, bahkan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan yang telah selesai dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman yang diberitakan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat diaplikasikan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk selalu taat seperti murid-murid-Mu, tidak hanya mendengarkan setiap firman-Mu, tetapi dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali.